abad ke-13, wilayah Banten adalah tempat yang sepi dari jalur perdagangan. Pasalnya, Selat Sunda di kala itu bukan termasuk jalur perdagangan. Laut Jawa lah yang memiliki peranan penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan. Lalu, semenjak penyebaran Islam masuk di wilayah Jawa, Banten mulai memiliki peran. Hingga awal abad ke-16, wilayah Banten masih beragama Hindu dan masih menjadi bagian wilayah Pajajaran yang berpusat di Bogor. Bahkan, kerajaan Pajajaran telah melakukan kesepakatan dengan Portugis, sehingga Portugis bisa mendirikan wilayah dagang dan benteng di Sunda Kelapa. Pada tahun 1526, Sultan Trenggono menugaskan anaknya Fathahillah untuk menaklukkan wilayah Pajajaran sekaligus memperluas kerajaan Demak. Alhasil, pasukan Fathahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527. Dari situlah nama Sunda Kelapa diganti dengan Jayakarta yang berarti kota kemenangan. Hanya dalam waktu singkat, seluruh kawasan pantai utara dan Jawa Barat berhasil diduduki oleh Fathahillah sehingga agama Islam bisa menyebar di wilayah Jawa Barat. Dari situlah Fathahillah diberi gelar nama Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1552, ditunjuklah putra Sunan Gunung Jati sebagai penguasa Banten. Sedangkan putra yang lainnya, yakni Pasarean, ditunjuk sebagai raja di Cirebon. Jadi pada awalnya, kerajaan Banten merupakan wilayah kekuasaan Demak. Namun setelah tahun 1552, Maulana Hasanuddin melepaskan diri dari bayang-bayang kerajaan Demak dan menjadi kerajaan yang mandiri. Secara geografis, kerajaan Banten terletak di Provinsi Banten. Wilayah kerajaan ini meliputi bagian barat Pulau Jawa, seluruh bagian Lampung, dan sebagai wilayah di bagian selatan Jawa Barat. Hal ini yang menjadikan kerajaan Banten sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang melewati Selat Sunda. Sultan Hasanuddin merupakan raja pertama kerajaan Banten dan anak dari Sunan Gunung Jati. Saat kerajaan Demak terjadi perebutan kekuasaan, wilayah Cirebon dan Banten berusaha melepaskan diri, hingga akhirnya kerajaan Banten menjadi kerajaan yang berdaulat. Sultan Hasanuddin sendiri berkuasa selama 18 tahun dari tahun 1552 hingga 1570 Masehi. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan Banten berhasil menaklukkan wilayah Lampung yang memiliki banyak hasil rempah-rempah. Terlebih lagi, Selat Sunda yang menjadi jalur pelayaran dan perdagangan terkenal. Selama kepemimpinannya juga, Bandar Banten berhasil menjadi bandar yang ramai dikunjungi oleh para saudagar dari Gujarat, Venesia, dan Persia. Sultan Hasanuddin wafat pada tahun 1570 Masehi. Kepenguasaan kerajaan Banten kemudian digantikan oleh anaknya Maulana Yusuf. Raja Maulana Yusuf yang berkuasa dari tahun 1570 hingga 1580. Selama kepemimpinannya, kerajaan Banten berhasil menundukkan kerajaan Pajajaran yang berada di Pakuan. Bahkan, beliau berhasil menurunkan Prabu Sedah yang merupakan raja kerajaan Pajajaran. Hal ini yang menyebabkan banyak rakyat Pajajaran yang mengungsi ke gunung. Keturunan rakyat Pajajaran kala itu masih bisa kita lihat sebagai suku Baduy. Setelah wafatnya Sultan Maulana Yusuf, tahta kerajaan Banten diduduki oleh anaknya, yakni Sultan Maulana Muhammad. Namun, saat beliau naik tahta masih dalam usia belia, yakni 9 tahun. Sehingga tahta kerajaan dipegang oleh Mangkubumu Jayanegara hingga beliau berusia cukup dewasa, yakni 16 tahun. Saat pemerintahan Sultan Maulana Muhammad, kerajaan Banten menggempur Kesultanan Palembang yang didirikan oleh Ki Gendeng Sure. Ki Gendeng Sure sendiri masih keturunan Kesultanan Demak, sehingga
sehingga Kerajaan Banten yang juga merupakan keturunan Demak. Adapun raja setelahnya ialah Pangeran Ratu atau dikenal dengan Abdul Mufakir, merupakan raja pengganti Sultan Maulana Muhammad. Pada pemerintahan Pangeran Ratu inilah bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman pertama kali mendarat di Banten pada tanggal 22 Juni 1596. Sepeninggalnya, Pangeran Ratu Kerajaan Banten diduduki oleh anaknya Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam masa pemerintahan beliau inilah Kerajaan Banten mengalami kemajuan yang pesat. Bahkan Kerajaan Banten menjalin hubungan dengan negara luar seperti Mogul dan Turki. Walaupun begitu, beliau tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Raja terakhir Kerajaan Banten adalah Sultan Abdul Nasar. Selama masa pemerintahan, beliau masih bersikukuh tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sayangnya, kekuasaan Belanda semakin kuat. Alhasil, Kerajaan Banten menjadi runtuh. Adapun masa kemunduran Kerajaan Banten terjadi saat pemerintahan Sultan Ageng yang mengalami perselisihan dengan anaknya, Sultan Haji atas perebutan kekuasaan. Hal ini yang mulai dimanfaatkan oleh VOC. VOC lebih memihak pada Sultan Haji, sehingga Sultan Ageng harus pergi ke arah pedalaman Sunda bersama kedua anaknya, Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Tetapi pada tahun 1963, Sultan Ageng berhasil ditangkap dan dipenjara di Batavia. Dilanjutkan dengan Syekh Yusuf pada 14 Desember dan Pangeran Purbaya yang menyerahkan diri. Atas kemenangannya, Sultan Haji menghadiahkan wilayah Lampung kepada VOC. Setelah wafatnya Sultan Haji, Banten sepenuhnya dikuasai oleh Hindia Belanda, sehingga pengangkatan Sultan harus mendapat persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Akhirnya, Sultan Abu Fath Muhammad Yahya dipilih sebagai pengganti Sultan Haji, kemudian digantikan oleh Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainal Abidin. Penyerangan Banten terjadi saat pemerintahan Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainul Salihin. Penyerangan tersebut terjadi karena Sultan menolak memindahkan ibu kota Banten ke Anyar. Hingga tahun 1813, Kerajaan Banten runtuh dan dipegang oleh Inggris. Itulah sepenggal sejarah Kerajaan Banten yang masih tetap kita kenang sampai dengan saat ini.